pada hari ini akan dilaksanakan sidang ujian dokter terbuka atas nama Yeni Puspitasari, Sarjana Keperawatan Nurse Magister Kesehatan, Angkatan tahun 2017-2018. Selanjutnya, sidang ujian dokter terbuka yang terhormat kami serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Promotor dan kopromotor, para penyangga, penguji akademik, keluarga, dan undangan yang hadir pada sidang ujian dokter terbuka yang saya hormati, Promovendus Yeni Puspitasari Eskep Nurse MKes, mahasiswa angkatan tahun 2017-2018 telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu, Promovendus diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyangga dan undangan akademik. Juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu, perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor dan kopromotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai 1. Alur pikir ilmiah Promovendus dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan. 2. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Sedangkan jawaban pertanyaan dari para undangan akademik dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Penilaian panitia ujian doktor terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor, yaitu predikat memuaskan nilai akhir 3,00 hingga 3,40, predikat sangat memuaskan 3,41 hingga 3,74, predikat dengan pujian atau cum laude 3,75 hingga 4,00. Khusus untuk predikat dengan pujian, sesuai dengan Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga tahun 2017-2018, dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun dan telah accepted satu jurnal internasional. Tanpa mengurangi hak para penyangga dan undangan akademik, maka seyogyanya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisis statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian akhir tertutup. Karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya, baik penyangga maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan, maksimal 2 pertanyaan, sehingga diharapkan semua penanya mendapat kesempatan. Saudara Promovendus Yeni Puspitasari Eskep Nurse MKes, saya minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggahan para penyangga. Sebelum kesempatan ini diberikan pada saudara promotor, saya ingin bertanya pada saudara Promovendus, apakah saudara pada saat ini merasa sehat jiwa dan raga, serta telah siap untuk diuji? Sehat, dokter. Ya, alhamdulillah. Sebelum sesi selanjutnya jawab, saudara Promovendus dipersilahkan memaparkan sekilas tentang ringkasan disertasinya. Saya persilahkan waktu 20 menit. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh pimpinan sidang. Mohon izin kepada Bapak Pembimbing, Promotor 1, Kopromotor 1, Kopromotor 2, Bapak Ibu penyangga, dan seluruh penguji akademik. Saya Yeni Puspitasari, saya hari ini akan menyampaikan hasil ringkasan disertasi saya dengan judul Pengaruh Modul Asuhan Keperawatan Mind Body Counseling terhadap Mekanisme Coping, Gejala Klinis, dan Kesejahteraan Janin pada Ibu Preeklamsia. Penelitian saya dilakukan 2 tahap. Penelitian tahap pertama di sini adalah membuat modul Mind Body Counseling, di mana modul asuhan keperawatan Mind Body Counseling ini ditujukan untuk membantu ibu preeklamsia agar beradaptasi pada proses perawatan konservatif, di mana modul asuhan yang kami berikan adalah Mind Body dan Counseling. Pada penelitian tahap 2, di sini adalah merupakan tahapan untuk menguji efektivitas modul asuhan keperawatan Mind Body Counseling
terhadap peningkatan strategi coping, penurunan gejala klinis, serta peningkatan kesejahteraan janin. Asuhan keperawatan mind ini adalah melalui kegiatan guide imagery dan pemberian aromaterapi, serta konseling melalui pemberian KIE. Ini adalah memberikan dampak terhadap penurunan stres yang meningkatkan kemampuan problem fokus coping sehingga ibu dengan preeklamsia bisa memperbaiki kondisi stres. Kemudian melalui pemberian modul body, ini adalah memberikan terapi relaksasi, di mana tujuannya dengan diberikan relaksasi otot progresif akan menurunkan tekanan darah dan akan membantu menurunkan gejala klinis, di mana keseluruhan akan meningkatkan vaskularisasi plasenta sehingga kesejahteraan janin dapat meningkat. Rumusan masalah di dalam penelitian saya, yang pertama adalah bagaimana modul mind body counseling bisa meningkatkan strategi coping, menurunkan gejala klinis, dan meningkatkan kesejahteraan janin pada ibu preeklamsia. Kemudian yang kedua, apakah asuhan keperawatan mind body counseling berpengaruh terhadap peningkatan strategi coping pada ibu preeklamsia? Yang ketiga, apakah asuhan keperawatan mind body counseling berpengaruh terhadap penurunan gejala klinis pada ibu preeklamsia? Yang keempat, apakah asuhan keperawatan mind body counseling berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan janin pada ibu preeklamsia? Sedangkan tujuan di dalam penelitian ini, tujuan umum adalah mengembangkan modul mind body counseling untuk meningkatkan strategi coping, menurunkan gejala klinis, dan meningkatkan kesejahteraan janin pada ibu preeklamsia. Tujuan khusus di sini adalah menyusun modul mind body counseling terhadap strategi coping, gejala klinis, dan kesejahteraan janin pada ibu preeklamsia. Tujuan khusus yang kedua adalah menganalisis pengaruh pemberian asuhan keperawatan mind body counseling terhadap peningkatan strategi coping pada ibu preeklamsia. Kemudian yang ketiga adalah menganalisis pengaruh pemberian asuhan keperawatan mind body counseling terhadap penurunan gejala klinis pada ibu preeklamsia. Tujuan khusus yang keempat adalah menganalisis pengaruh pemberian asuhan keperawatan mind body counseling terhadap peningkatan kesejahteraan janin pada ibu preeklamsia. Manfaat dari penelitian ini untuk manfaat teoritis adalah menghasilkan modul asuhan keperawatan mind body counseling yang merupakan pengembangan teori adaptasi Roy. Kemudian untuk manfaat aplikatif di sini adalah dari hasil penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk pengembangan asuhan keperawatan preventif pada asuhan keperawatan sekunder dan tersier, di mana di dalam asuhan keperawatan sekunder bertujuan untuk menjaga ibu hamil yang preeklamsi supaya tidak menjadi preeklamsia berat, dan untuk asuhan keperawatan tersier yaitu untuk menjaga ibu yang hamil yang mengalami preeklamsi berat supaya tidak terjadi eklamsi. Untuk kerangka konseptual, di sini dapat saya jelaskan terkait dengan asuhan keperawatan mind body counseling diberikan pada ibu preeklamsia pada perawatan konservatif, di mana di sini adalah ada tahapan efek dari pemberian asuhan keperawatan dengan modul mind body counseling pada ibu preeklamsia berdampak kepada tahapan reguler dan juga regulator dan juga kognator dan juga pada tahapan efektor. Sehingga di sini adalah outputnya berdampak meningkatkan strategi coping pada ibu preeklamsia, kemudian menurunkan gejala klinis pada ibu hamil yaitu yang diukur adalah tekanan darah dan juga protein uri, kemudian meningkatkan kesejahteraan janin yaitu dengan pengukuran menggunakan Manning score. Untuk hipotesis di dalam penelitian ini di sini adalah terdapat pengaruh pemberian asuhan keperawatan mind body counseling terhadap peningkatan strategi coping pada ibu dengan preeklamsia. Kemudian terdapat pengaruh pemberian asuhan keperawatan mind body counseling terhadap penurunan gejala klinis pada ibu preeklamsia, dan terdapat pengaruh pemberian asuhan keperawatan mind body counseling terhadap kesejahteraan janin pada ibu preeklamsia. Untuk variabel penelitian di dalam penelitian ini, untuk variabel bebas dalam penelitian ini adalah asuhan keperawatan mind body counseling. Variabel terikatnya di sini adalah
strategi coping, gejala klinis, dan kesejahteraan janin. Untuk variabel terkendali adalah dari dosis, jenis, waktu pemberian, dan juga waktu evaluasi pemberian asuhan keperawatan mind body counseling. Dari tahapan penelitian yang sudah dilakukan ada tahapan 1, dari mulai tahapan literatur review sampai terjadi pembentukan dari draft modul mind body counseling, kemudian melakukan studi tahapan lapang dengan menggunakan studi kualitatif fenomenologi, kemudian melakukan tahapan review pakar, sehingga terbentuklah modul fit mind body counseling. Untuk desain penelitian yang kami gunakan di sini adalah rancangan penelitian kuasi eksperimental. Yang digunakan adalah menggunakan desain pretest, post-test, control, group design. Dengan kelompok kontrol di sini adalah sebagai pembanding diberikan intervensi sesuai dengan SOP perawatan konservatif di RSUD Dr. Sutomo. Untuk kelompok intervensi diberikan intervensi sesuai dengan SOP perawatan konservatif ditambah dengan pemberian modul asuhan keperawatan mind body counseling. Kriteria inklusi dan juga eksklusi dan dropout. Di sini yang menjadi kriteria inklusi dari penelitian ini adalah ibu preeklamsi yang mengalami perawatan konservatif usia kehamilan 30 sampai dengan 32 minggu. Dengan catatan DJJ-nya normal dan gerakan stabil. Ibu PE di sini juga bersedia mengisi informed consent. Untuk kriteria eksklusi, di sini adalah ibu preeklamsi yang dirawat di ruang ICU ataupun ICCU, kemudian ibu preeklamsi dengan komplikasi dan ibu preeklamsi yang menolak dilakukan asuhan keperawatan mind body counseling. Untuk kriteria dropout, responden yang meninggal ataupun yang mengundurkan diri tidak mengikuti standar asuhan ini menjadi kriteria dropout. Alasan kenapa menggunakan kelompok rentan pada penelitian ini adalah menggunakan kelompok rentan yaitu ibu hamil karena ingin memberikan manfaat berupa perawatan yang maksimal selama masa perawatan konservatif dengan perawatan preeklamsia, sehingga diharapkan ibu tidak akan mengalami stres dan gejala klinis yang dirasakan oleh ibu bisa membaik dan kesejahteraan janin bisa maksimal. Justifikasi dari proses penghentian terapi di sini adalah dari indikator kesejahteraan janin dan juga gejala klinis. Di sini yang diukur adalah kesejahteraan janin, denyut jantung janin, kemudian pemeriksaan menggunakan modifikasi Manning score, pemeriksaan dengan menggunakan USG. Gejala klinis ibu yang diukur di sini adalah tekanan darah dan protein uri. Cara pengolahan dan juga analisis data di sini adalah menggunakan tahapan analisa data untuk analisis modul mind body counseling secara kualitatif. Sedangkan tahap yang kedua untuk analisa data untuk mengukur strategi coping ada pengukuran pretest, post-test ini menggunakan uji Wilcoxon, kemudian gejala klinis post-test design ini menggunakan uji Wilcoxon dan juga menggunakan Mann-Whitney. Kemudian kesejahteraan janin untuk pretest post-test ini menggunakan uji Wilcoxon dan juga untuk intervensi kontrol untuk menggunakan Mann-Whitney. Lokasi penelitian di sini adalah di Dr. Sutomo, Surabaya untuk tahapan kedua. Tahapan yang pertama adalah di RSUD Dr. Sudomo Trenggalek. Jadi untuk hasil tahapan penelitian di sini setelah melakukan tahapan pertama penyusunan modul, kemudian saya melanjutkan di tahapan identifikasi untuk membuktikan dari pengaruh modul mind body counseling kepada ibu preeklamsi di RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Untuk jadwal pemberian intervensi mind body counseling ada pelaksanaan di 3 hari, yaitu pada tahapan pagi, siang, dan malam. Setiap pasien kemudian di sini setelah melakukan tahapan penelitian, maka saya mendapatkan dari hasil tahap penelitian tahap 2 bahwa dari tabel di sini menunjukkan nilai nilai simpangan defisiasi minimal dan maksimal pada kelompok intervensi dan juga kelompok kontrol pada variabel penelitian, menunjukkan nilai delta pada masing-masing variabel penelitian kelompok intervensi, menunjukkan hasil yang lebih baik daripada kelompok kontrol. Kemudian dari tahapan uji normalitas dan uji homogenitas yang saya lakukan, uji normalitas di sini menunjukkan bahwa variabel yang berdistribusi normal pada tekanan darah, pre, dan juga kelompok yang diintervensi maupun kelompok kontrol di sini menunjukkan untuk nilai pre pada tekanan darah kelompok intervensi adalah nilainya P sama dengan 0,077 dan juga untuk
pre pada kelompok diastolik ini adalah 0,2. Dan untuk protein uri kelompok intervensi di sini nilainya adalah P sama dengan 0,2. Sedangkan variabel yang lain karena distribusinya tidak normal, maka untuk kelompok pre strategi coping kelompok intervensi nilainya P sama dengan 0,0 dan juga pre strategi coping pada kelompok kontrol ini adalah 0,034. Sedangkan untuk tekanan darah sistolik kelompok intervensi ini adalah P 0,019 dan untuk tekanan darah sistolik kelompok kontrol adalah nilai P-nya sama dengan 0,02. Untuk kelompok intervensi dan kelompok kontrol untuk penilaian protein uri nilainya adalah untuk kelompok kontrol adalah P sama dengan 0,00. Kemudian untuk kesejahteraan janin pada kelompok intervensi dan juga kesejahteraan janin untuk kelompok kontrol nilainya sama dengan P 0,00. Untuk uji homogenitas, dari hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa sebagian data yaitu pre-strategi coping dan juga pre-tekanan darah diastolik dan juga pre-protein uri sifatnya tidak homogen dengan nilai P kurang dari 0,05. Dan data lainnya yaitu pre-tekanan darah diastolik dan pre-kesejahteraan janin bersifat homogen. P lebih dari 0,05. Data yang homogen menunjukkan bahwa bias analisis dapat dihindari sehingga kesimpulan yang didapatkan lebih akurat. Untuk hasil uji hipotesis dari pengaruh modul mind body counseling pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol, di sini adalah menunjukkan hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan strategi coping pada ibu yang diberikan intervensi asuhan keperawatan mind body counseling, namun tidak terdapat perbedaan strategi coping pada kelompok kontrol. Untuk hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan tekanan darah sistolik dan diastolik pada ibu yang diberikan intervensi asuhan keperawatan mind body counseling, namun hanya terdapat perbedaan tekanan darah diastolik pada kelompok kontrol. Hasil analisis menunjukkan terdapat perbedaan protein uri pada ibu yang diberikan intervensi asuhan keperawatan mind body counseling, namun tidak terdapat perbedaan protein uri pada kelompok kontrol. Terapi relaksasi otot progresif dan guide imagery. Selain itu ditemukan pula bahwa aromaterapi dan terapi relaksasi otot progresif berpotensi untuk menurunkan tekanan darah, sehingga dapat menurunkan gejala klinis yang dirasakan oleh ibu preeklamsia, sehingga keseluruhan terapi di atas berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan janin sebagai outputnya. Dari pembahasan modul mind body counseling terhadap strategi coping, aromaterapi dan guide imagery akan menurunkan stres, meningkatkan kenyamanan, sehingga fokus akan meningkat dan mendorong peningkatan problem focusing sehingga bisa memperbaiki strategi coping pada ibu preeklamsi. Sedangkan untuk modul body, terapi relaksasi otot progresif akan meningkatkan relaksasi dan juga membuat kemampuan kognitif meningkat. Hal ini akan memicu ibu untuk lebih fokus pada penyelesaian masalah. Konseling di sini akan meningkatkan self-efikasi pada ibu untuk merawat diri dan juga kehamilannya, sehingga kemampuan kepercayaan diri ibu di dalam mengatasi masalah akan meningkat. Untuk pembahasan modul mind body counseling terhadap gejala klinis, di sini adalah aromaterapi dan guide imagery akan membuat ibu lebih rileks secara fisik dan psikologis, sehingga irama jantung dan pernafasan akan lebih teratur. Penurunan hormon stres akan memicu vasodilatasi pembuluh darah, sehingga tekanan darah sistolik dan diastolik akan menurun. Untuk modul body, di sini adalah terapi relaksasi otot progresif akan memberikan efek relaksasi, ketenangan, semangat, sehingga ibu akan lebih nyaman. Terapi ini dapat menurunkan respon stres dan membantu menurunkan hormon kortisol, sehingga tekanan darah dapat menurun dan terkontrol. Kondisi ini akan memicu peningkatan sirkulasi renal sehingga meningkatkan plasma renal flow dan juga GRF. Untuk modul konseling, untuk keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini dilakukan kepada ibu dengan preeklamsia yang hanya sedang mengalami perawatan konservatif saja, sehingga untuk penelitian selanjutnya perlu dilakukan uji keseluruhan pada pasien preeklamsi dengan adanya modifikasi metode pemberian intervensi oleh pasien. Keterbatasan kedua pada penelitian ini adalah hanya menggunakan 3
dari 5 indikator pengukuran Manning score, sehingga hasil pengukuran kesejahteraan janin kurang optimal, sehingga untuk penelitian selanjutnya diharapkan ada penambahan indikator. Kesimpulan, modul asuhan mind body counseling di sini adalah mempengaruhi peningkatan strategi coping, menurunkan gejala klinis, dan juga peningkatan kesejahteraan janin pada ibu preeklamsi yang sedang dirawat konservatif, terdiri dari modul mind, modul body, dan juga modul counseling. Asuhan keperawatan mind body counseling dapat meningkatkan strategi coping pada ibu preeklamsia yang dirawat konservatif, dan juga asuhan keperawatan mind body counseling dapat menurunkan gejala klinis, tekanan darah, diastolik dan sistolik, dan protein uri pada ibu preeklamsi yang dirawat konservatif. Asuhan keperawatan mind body counseling dapat meningkatkan kesejahteraan janin pada ibu preeklamsia yang dirawat konservatif. Untuk saran dari hasil penelitian ini, untuk ibu hamil penting melakukan pemeriksaan kehamilan melalui pemeriksaan antenatal care supaya bisa diketahui perkembangan kehamilannya. Selain itu, ibu hamil dengan preeklamsi juga bisa mendapatkan penerapan pemberian intervensi modul asuhan keperawatan mind body counseling, dikarenakan modul ini positif bisa meningkatkan kesehatan ibu hamil dan janin. Untuk tenaga kesehatan, diharapkan bisa bersedia menerapkan asuhan keperawatan modul mind body counseling untuk perawatan ibu preeklamsia. Penelitian selanjutnya diharapkan ke depan bisa dikembangkan model intervensi yang diberikan pada ibu hamil, sehingga sasarannya tidak hanya pada ibu hamil dengan preeklamsia saja. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang. Ya, terima kasih Saudara Promovendus. Selanjutnya saya persilahkan Saudara Promotor Profesor Dr. Budi Santosa, Dr. SPOG Konsultan, yang mendapat kesempatan pertama untuk menyampaikan pertanyaan atau sanggahan kepada Promovendus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diberikan kesehatan untuk bisa melaksanakan ujian terbuka pada pagi hari ini. Yang saya hormati pimpinan sidang, Co-Promotor 1, Co-Promotor 2, para penyangga, yang spesial hari ini kita mendapatkan kehormatan Ibu Dekan FK KPKM Prof. Ova yang kerso meluangkan waktunya untuk Saudari Promovendus, Ibu Yeni, sebuah kehormatan untuk kita. Beliau kerso untuk ikut menguji pada ujian terbuka pagi hari ini. Matur suwun Prof. Ova. Dan untuk Saudari Promovendus, selamat atas capaian ini. Insya Allah sebentar lagi berhak untuk menyandang gelar sebagai seorang dokter. Kok batuk? Boleh minum dulu? Boleh minum dulu? Iya, minumnya di mana? Oke. Kebanyakan yang dibaca tadi itu. Sebenarnya secukupnya, yang penting-penting saja. Baik. Karena kita juga sudah sering berdiskusi dan saya juga diharuskan melakukan pertanyaan, maka ada beberapa atau 2 pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama adalah tentang konsep awal dari penelitian ini dikaitkan dengan allostatic load atau beban allostatic. Pertanyaan saya adalah, apakah memang benar terkait bahwa semua pasien hamil ini, khususnya orang-orang yang preeklamsi, mempunyai semacam beban stres sehingga perlu diintervensi seperti konsep yang dibangun oleh Saudara Promovendus sehingga menghasilkan penelitian ini. Yang kedua, kita seringkali atau banyak sekali penelitian-penelitian kita sudah menghasilkan karya-karya yang layak untuk dipraktekkan sehari-hari, namun kenyataannya hanya berhenti mengantarkan menjadi seorang dokter. Oleh karena itu, apakah rencana Saudari Promovendus
terkait dengan kedepannya, apakah hasil penelitian ini berhenti di sini atau mungkin ada rencana-rencana selanjutnya. Demikian, mohon jawaban. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Budi Santoso, dokter spesialis obstetri ginekologi konsultan. Beliau adalah promotor saya yang senantiasa memberikan motivasi untuk menyelesaikan disertasi ini. Baik, saya akan mencoba menjawab terkait dengan kondisi alostatik pada ibu hamil khususnya memang adalah kondisi terjadinya akumulasi stres, di mana kondisi dengan kehamilan dengan mengalami preeklamsi, kondisi stres ini adalah menjadi temuan dari hasil penelitian saya, yaitu adalah gambarannya ibu mengalami gangguan mood dan juga mengalami kecemasan. Untuk stres kronis itu sendiri terjadi dari akumulasi dari situasi stres ringan, kemudian situasi stres ringan ini dihadapi sehari-hari oleh ibu preeklamsi, kemudian dengan efek jangka panjang dari respon fisiologis terhadap stres itu sendiri, itu tadi adalah yang disebut allostatic. Jadi dari hasil modul yang saya kembangkan, Mind Body Counseling, adalah dengan upaya bisa meningkatkan kondisi adaptasi dari ibu dengan preeklamsi, sehingga dari penelitian ini nantinya diharapkan bisa dikembangkan untuk pengembangan proses asuhan keperawatan pada ibu preeklamsi dengan perawatan konservatif. Kemudian, untuk pertanyaan yang kedua, terkait dengan rencana pengembangan ke depan, setelah penelitian disertasi saya ini selesai saya paparkan di sini, untuk mengembangkan keilmuan dan juga untuk meningkatkan pengembangan dari konsep yang saya bangun untuk modul Mind Body Counseling, rencana saya akan mengembangkan juga untuk penelitian selanjutnya dengan melibatkan berbagai macam profesi, yaitu perawat, bidan, dan juga dokter. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah dari penerapan modul asuhan Mind Body Counseling ini untuk mengukur berat badan bayi baru lahir dan juga dikaitkan dengan pengukuran Apgar Score. Begitu Bapak Profesor Dr. Budi Santoso, jawaban saya. Terima kasih. Jadi masih meneliti lagi, apa tidak langsung diterapkan di dalam pelayanan sehari-hari dengan bekerja sama organisasi profesi atau institusi pelayanan kesehatan? Prof. Budi Santoso, di Kediri sudah dikembangkan gerakan Gemap Kiba. Jadi gerakan Gemap Kiba itu adalah pendampingan ibu hamil sampai dengan melahirkan. Nah, nantinya modul asuhan ini setelah saya sosialisasikan, nantinya akan saya terapkan dengan penelitian dan juga pengabdian masyarakat bersama dengan dosen dan juga mahasiswa dalam gerakan Gemap Kiba di Kota Kediri. Baik, waktu saya kembalikan kepada pimpinan